Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jimmy Ramdan Fadila di channel Cianjur Prime. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya dapat berdiskusi dengan kakak saya ideologi, dengan Bang siapa Bang? Panggil saya Obin. Say Obin. Bang Obin ini untuk di kalangan para mahasiswa yang aktif dalam pergerakan itu sangat Manusia tidak asing lagi. Meskipun kata Bang Obinnya itu manusia biasa, tapi di mata saya itu sangat luar biasa. Mungkin kelilipan matanya. Itu bilang So, sikat. Kopi jahat gak kopi? ini sangat baik, Sangat baik. sangat baik. Sunnah Rasul. Ini Bang, gimana kemarin lancar? Kabar-kabar ini wisuda katanya. Wis udah. Mantap. Memudahkan apa itu? Mengudahkan, sebetulnya mengudahkan itu doang sih sebagai apa namanya, mahasiswa jadi ke manusia biasa. Jadi sekarang posisinya manusia biasa. Manusia biasa. Karena kan dari kuncirnya udah dipindahin tuh kemarin Di sini ya? ke kanan, dari kiri ke kanan. Kan kiri itu kita sebagai mahasiswa, ke kanan itu kita jadi orang biasa. Karena tujuan mahasiswa kan akhirnya kembali kepada masyarakat. Pada akhirnya ketika memang sudah lulus ini Bang, itu tidak bisa tidak menurunkan kesiapan kita untuk mengabdi pada masyarakat ya. Karena yang namanya mengabdi, kurang sehat. Karena yang namanya mengabdi itu adalah hak segala bangsa ya. Segala orang, semua orang juga berhak untuk mengabdi terhadap yang salah satunya si lingkungan yang paling umum dan paling utama gitu dalam kehidupan sebagai manusia, yang pada dasarnya kita itu adalah makhluk sosial kan ya. Yang paling umum yang harus adalah pengabdian untuk masyarakat. Itu ada di dalam diri kita sendiri, semua orang itu berhak gitu untuk mengabdi kepada masyarakat gitu. Bukan hanya mahasiswa aja sebenarnya. Tapi Bang, dengan kondisi Abang yang sekarang memang sudah lulus nih, dan dengan zaman yang memang dulu Abang alami, sumbangsi ataupun bentuk kontribusi Abang terhadap masyarakat gitu, selain daripada gerakan perlawanan, itu seperti apa Bang? Selain daripada gerakan perlawanan, tuh berat banget pertanyaannya, Chef. Wah, ngopi ya, joinan kopinya guys ya. Ya, satu untuk berdua. Satu untuk bersama. Aduh, komunis. Mantap. Jadi kontribusi kan dari saya. Kontribusi saya sebenarnya hanya kecil untuk masyarakatnya, nggak banyak gitu. Mungkin yang akan saya bicarakan di sini gitu terkait hal itu, karena kalau misalnya berbicara soal kontribusi itu sangat anti ya, dari saya sendiri gitu, anti untuk diumbarkan kepada khalayak umum. Karena pada dasarnya kan ketika kita diajarkan oleh orang tua pun, saya sendiri gitu, kita ketika memberi dengan tangan kanan tidak boleh tangan kiri pun untuk melihat. Tangan kiri pun nggak boleh melihat gitu. Yang terpenting sih mungkin saya hanya menjalankan syariat agama saya sendiri gitu, yaitu untuk menjadi manfaat untuk orang lain. Itu keutamaan dalam diri saya gitu. Kalau secara spesifiknya saya nggak bisa membicarakan satu hal, cuman saya ingin menegaskan bahwasanya pada saat itu kesadaran sosial khususnya untuk mahasiswa, kesadaran dalam bersosial itu mulai semakin tahun itu semakin berkurang. Saya nggak tahu kenapa gitu. Bukan saya merasa bahwa perjuangan saya itu paling luar biasa, enggak gitu. Cuman dari riset dan analisis pun dari berbagai sumber gitu, itu sudah memperlihatkan bahwasanya antusiasme seorang mahasiswa atau bahkan pemuda gitu di Indonesia, di negara tercinta kita ini, itu sangat kurang gitu. Kenapa sangat kurang atau minim?
ya yang saya baca tuh karena mungkin perkembangan teknologi yang apa namanya mengguide atau mengarahkan kita untuk menjadi seseorang yang apatis dan individualis. Itu ekstrimnya kayak gitu ya, jadi ekstrim. mengutamakan Jadi sendiri sendiri gitu. mungkin nggak ada salahnya sih ketika kita love myself kan, nggak ada salahnya gitu. Cuma kan pada dasarnya kita dalam makhluk sosial, jadi jalanilah dasarnya terlebih dahulu. Kita kalau misalnya nggak menjalani dasar dari diri kita pun, apalagi kita bagaimana caranya kita untuk menggapai mimpi-mimpi kita yang terlambung jauh, sedangkan kita tidak paham dasar gitu. Itu sangat ini kan keliru gitu. Itu kekeliruan dalam berpikir seorang nalar mahasiswa untuk saat ini. Wah sih buset, si paling ya. enggak ya gitu deh pokoknya. Kontribusi saya nggak bisa dibicarain di halayak umum gitu. Yang jelas kontribusi saya untuk masyarakat intinya saya menerapkan ketiga daripada tridharma perguruan tinggi yang pada dasarnya kita akan kembali ke masyarakat. Kan kita dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat kita gitu. Banyaklah perjuangan yang saya lakukan untuk masyarakat. Alhamdulillah saya diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan hal itu. Tapi ini Bang, terkait dengan memang mahasiswa gitu, mereka itu kan ketika geraknya gitu, mereka itu selalu menyuarakan gitu ya, menyuarakan suara rakyat, ya, suara rakyat gitu. Tapi terkait dengan hal itu gimana nih dengan kondisi yang memang apa ya, di Kabupaten Cianjur kita ini kan asli gitu, asli orang Cianjur gitu. Kita juga secara apa ya, secara penglihatan kita banyak gitu hal-hal yang memang bisa kita banggakan gitu dari Kabupaten Cianjur, entah itu dari sumber daya alamnya gitu. Tapi terkadang ada hal-hal ketidaksesuaian yang menyebabkan kita itu enggan gitu. Kita itu enggan untuk merasa bangga. Nah, adapun tentang hal yang menyebabkan enggan itu gitu, ada hal yang memang tidak sesuai karena kebijakannya dan hal-hal lain lah yang berkaitan dengan hasil dari apa yang diputuskan oleh pihak terkait gitu. Nah, adapun kita ketika memang melihat hal tersebut, kita sebagai mahasiswa tentu akan menyuarakan sepakatan tentang hal tersebut gitu Bang. Nah, adapun tentang bagaimana di Kabupaten Cianjur ini mahasiswanya untuk menyuarakan hal-hal tersebut, ya kita katakanlah terhadap isu-isu kabupaten misalkan, gimana nih kondisi mahasiswa sekarang? Apakah mereka kurang peka gitu atau gimana? Karena ketika kita lihat agak meredup ini kabupaten, mahasiswanya ini gimana? Set dalam sekali. Minum kopi lagi karena kopi adalah sumber dari inspirasi. Nah, pengen ngerokok lagi nih, gak apa-apa ya, ya. Kita sikat. Jadi dari apa namanya, pertanyaannya karena terlalu berat harus mikir dulu. Kita ini kan sambil diskusi aja ya Bang, kita diskusi. Adapun tentang bagaimana kita dipublikasikan itu adalah bentuk daripada berbagi kita dalam berpikir gitu sama teman-teman yang nonton nanti gitu. Jadi menurut saya asumsi ya, dari pandangan saya sendiri, dari kacamata saya sendiri, melihat dan menanggapi pergerakan khususnya mahasiswa saat ini gitu, dari sudut pandang saya, mungkin mahasiswa itu untuk saat ini ya bingung gitu, atau melihat kondisi daripada apa namanya, regulasi dan dalam sektor pemerintahan itu juga sangat bingung gitu. Kalau misalnya kita berbicara soal pride itu kan kebanggaan, kita mau bangga terhadap apa loh. Nah, jadi yang saya asumsikan di sini gitu, kebanggaan menurut mahasiswa itu masih apa ya, dibilang itu ambigu. Kenapa dibilangnya ambigu? Di satu universitas kita pun kita udah dicercah gitu menjadi 5 fakultas kan ya. Nah, salah satunya kan yang paling menonjol dari universitas kita tuh ada yang namanya fakultas teknik dan fakultas sains terapan. Dalam artian di dalam itu ada prodi kayak agribisnis, agroteknologi. Itu kan berbicara soal pertanian. Nah, yang satu
kalau misalnya kita asumsikan kalau misalnya kepada pembangunan kan ada yang namanya teknik sipil dan sebagainya. Nah itu ada apa namanya sektor pembangunan juga dan industri. Nah Cianjur ini tuh mau dibawa kemana Pak? Apa yang mau dibanggakan dari Cianjur, mengingat kita tuh adalah salah satu daripada wilayah yang termasuk ke dalam wilayah agraris. Cianjur itu kaya dengan segala macam sumber daya alamnya gitu. Nah mungkin kalau misalnya berbicara soal ego ya, saya sebagai mahasiswa pertanian, saya pengen Cianjur itu pride itu bangga itu gara-gara salah satu apa namanya sektor pertanian gitu yang berkembang di wilayah kita. Ego saya gitu kan, ego saya. Cuman nah di sini nih titik daripada kebingungannya gitu. Kita harus membawa satu lingkungan kita kemana sebagai mahasiswa, mau ke dalam sektor pertanian yang dimaksimalkan atau sektor pembangunan yang dimaksimalkan. Karena tragedi isu-isu alih fungsi lahan, isu-isu itu sudah emang jadi umum banget gitu, menjadi isu utama gitu di lingkungan kita yang agraris ini di Cianjur khususnya. Itu sudah menjadi isu paling utama. Nah berarti dengan adanya isu tersebut bahwasanya ada alih fungsi lahan, berarti fungsi lahannya itu dijadikan apa, kita udah menjadi rahasia umum ya ini kalau kita bahas soal Poyuen. Apa tahu kan Poyuen pabrik yang kan itu kalau mengingat dari sejarahnya itu ada isu-isu apa alih fungsi lahan dari dulu itu kan bekas lahan pertanian ya dijadikan suatu pabrik. Nah di sisi lain untuk pembangunan itu menjadi satu kemajuan. Tapi kali ini menunjang juga. Tapi di sektor pertanian apakah itu adalah satu kemajuan? Bisa dikatakan bahwasanya ya kemunduran juga ya. Iya, karena kita kehilangan lahan yang sangat luas di sini. Jadi disitulah titik kebingungan ya antara dari mahasiswa gitu. Apakah kita harus bertempur sesama mahasiswa, kan tidak mungkin gitu kan. Apakah kebijakan pemerintah kita harus ikuti saja, sedangkan kalau misalnya kita dari pembangunan pun kita nggak bisa apa-apa tanpa adanya pembangunan, jujur kita nggak bisa apa-apa, bukan tidak bisa apa-apa, keberlangsungan hidup kita tuh akan terhambat atau lambat ya. Kalau misalnya sektor pembangunan kita hentikan gitu. Yang jadi masalah itu tata letaknya gitu, ini masalah, sehingga itu yang menjadi salah satu titik kebingungan mahasiswa. Ini tuh jadinya mau seperti apa sih gitu ke depannya, kalau misalnya di satu lingkungan pertanian ini jadiin pembangunan, atau di sektor yang lahan yang tandus itu dijadiin dipaksain untuk jadiin lahan pertanian, kan itu tidak bijaksana disebutnya, tidak bisa menempatkan satu hal pada tempatnya gitu. Yang satu kan lahan tandus malah diharuskan di wilayah-wilayah yang tandus kita harus bertani gitu. Ya mungkin emang ada caranya hidroponik kan ya, di lahan tandus kita bisa hidroponik. Cuman masa kita harus mengalah sih kepada yang seharusnya sebenarnya banyak sekali daerah-daerah di Cianjur itu yang sangat berpotensi untuk sumber pertanian, sumber alam yang sangat baik dijadikan sumber alam yang baik. Kenapa harus kita tuh menyesuaikan diri sih menjadi seseorang yang mengikuti alur gitu dari pemerintah yang sudah disediakan seperti itu. Mungkin itu adalah privilege daripada pemerintah dan prerogatif daripada pemerintah ya, ingin membangun satu lingkungannya seperti itu. Cuman kita pikirkan kembali gitu dari kebingungan ini, mau seperti apa sih wajah Cianjur, mau dibawa kemana gitu, seperti apa juga akankah menjadi supplier padi terbesar kan, itu tuh pertahankan, itu akan menjadi pride kita loh gitu. dari yang lain gitu, dari daerah-daerah yang lain gitu, dari kota-kota yang lain, itu yang akan menjadi pride kita. Cianjur itu terkenal dengan keasliannya, alamnya gitu. Sedangkan Cianjur pun membutuhkan satu pembangunan juga gitu, agar pembangunan dari segala sektor ya, salah satunya sektor industri juga, karena kita butuh loh dengan hal itu. Tapi tidak bisakah kita balance gitu antara pembangunan pertanian, misalkan dengan pembangunan yang memang kita maksimalkan itu dapat misalkan mengikis lahan yang memang tadinya pertanian, berarti lahan yang memang untuk pertanian itu berkurang. Tidak bisakah kita memaksimalkan hal tersebut gitu Bang, dengan konsep yang dibuat oleh pemerintah sedemikian rupa gitu, untuk perkembangan dan kemajuan yang balance gitu Bang? Sangat bisa.
Cuman ketika hal itu ingin kita contoh lah di pertanian di Jepang, Jepang itu negara yang sempit, bukan tersebut negara sempit, tapi mereka sadar mereka butuh yang namanya sumber daya alam, mereka muter otak. Nah dengan skill sumber daya manusia, dengan skill masyarakatnya, saya percaya pertanian di Jepang itu akan maju, bukan berkembang lagi, maju. Buktinya apa? Mahasiswa pertanian di Indonesia itu tuh melanjutkan pendidikan pertaniannya di Jepang loh, pertukaran pelajar dengan Jepang. Padahal kalau misalnya diukur dari negara agraris, lebih baik mana sih gitu tanah kita dengan tanah Jepang? Lebih baik kita, yang pertama kita adalah negara kepulauan, boy. Bener itu. Kita ada di garis lintang khatulistiwa. Wah itu loh. Wah. Karena mungkin kalau misalnya saya mensalahkan penjajahan itu udah agak mungkin ya, karena emang kita tuh tidak dimerdekakan. Awalnya sih inti daripada obrolan saya itu si masyarakatnya atau si rakyatnya itu kurang merdeka. Jadi kita sangat bisa sekali menggabungkan duanya, antara perindustrian, pembangunan, dan pertanian. Dan kemajuan pertanian kita bisa sangat bisa sekali. Tapi apakah kita bisa menyaingi Jepang? Apakah kita bisa? Jangan menyaingi lah, kita bisa menyusul ya bahasanya menyusul Jepang gitu, atau berkaca, atau menjadikan Jepang sebagai referensi kita. Apakah bisa seperti itu? Saya kira itu akan membutuhkan waktu yang lama. Karena apa? Mohon maaf kalau saya bicarakan, karena bentuk perhatian daripada pemerintah kepada masyarakat terkait pertanian itu sangat kurang. Bentuk perhatian dari apa? Bisa dari sumber pengetahuan pertanian itu. Wah, pemerintah kita sedang fokus memberikan treatment seperti apa sih ke masyarakat, itu masih dipertanyakan loh untuk saat ini. Masih dibingungkan juga gitu oleh saya, karena bukan bukan main juga gitu. Kalau misalnya di Jepang kan kita sudah mengolah pupuk dari kotoran manusia. Kalau di Jepang masih baru, masih sapi yang kayak gitu. Nah itu yang menjadi salah satu tolak ukur bahwa bisa apa tidaknya, menurut saya sendiri itu belum bisa. Karena apa? Sumber daya manusianya banyak yang belum diberikan treatment atau diberikan jalan yang luas oleh pemerintah untuk sekedar memberikan edukasi atau informasi terhadap sektor pertanian. Itu menjadi satu tugas mahasiswa pertanian di masa depan nanti. Jangan sampai mahasiswa pertanian tuh malah masuk ke ranah yang lain. Maksudnya seperti Tapi Bang, terkait ini ya, ketika berbicara tentang kemajuan pertanian di Jepang, misalkan yang tadi dicontohkan bahwasanya dia itu sudah bisa membuat pupuk dari kotoran manusia, sedangkan kita masih terus dengan kotoran sapi yang terus dimodifikasi gitu. Ya itu juga untuk kemajuan perkembangan juga bagus gitu. Di sini bagus. Ya, tapi ini berarti di sana ada kurangnya pemberian wawasan terhadap masyarakat tentang keilmuan pertanian gitu. Nah, apakah itu bisa kita sebut sebagai kesalahan daripada pihak pemerintah yang tidak bisa memfasilitasi pengetahuan terhadap masyarakat yang bertani? Ya, mungkin kalau kesalahan tidak. Menurut saya itu adalah bentuk konsentrasi yang kurang. Konsentrasi pemerintah. Okay. Misalkan saya kalau misalnya lihat sekarang baru-baru ini, coba lihat kita visi misi daripada caleg-caleg. Dari sekarang kita lihat visi misinya apa gitu. Pasti visi misinya tuh orientasinya gitu, bukan terhadap pertanian. Kalau misalnya orientasi terhadap pertanian itu sangat kurang gitu. Jadi jadi kayak hanya dicantolkan gitu bentuk pertanian tuh, padahal harusnya kita sadar gitu. Dari sekarang kita sadar bahwasanya pertanian itu perlu loh dijadikan satu kebanggaan, atau menjadikan wajah, atau menjadikan suatu identitas. Toh ini loh ya, kita kalau misalnya buat perbandingan, pasti semua orang yang ada di Indonesia ini tahu gitu tujuan daripada Portugis, Inggris, Jepang, terus Belanda datang ke Indonesia untuk apa? Dulu kan rempah-rempah dibilang pertanian. Itu yang jadi tolak ukur, kita jadikan tolak ukur. Kenapa loh
negara-negara Eropa, bahkan sekalipun negara Eropa yang begitu pesat kemajuannya pun masih membutuhkan Indonesia dan Brazil ya. Indonesia dan Brazil. Khususnya di Kalimantan gitu. Salah satunya pas tragedi waktu itu kebakaran di Kalimantan. Kalau kebakaran hutan itu yang gimana? Yang dikasih pesawat untuk memadamkan itu semua ya di Kalimantan kebakaran itu seluruh negara panik asli. Panik seluruh negara. Ketika ngedenger Indonesia kebakaran, wah ketar-ketir Indonesia yang lain karena kita kan gantung dari dunia. Kalau misalnya kita ada masalah samping wong gitu di negara kita, orang ini pasti wow ada apa di Indonesia. Kalau Indonesia terancam, kita pun akan terancam. Gunung Bromo itu kan letusannya sampai kemana gitu. Nah itu yang kemudian harus dijadikan satu filter. Internalnya pun apa ya isi daripada orang-orang di negaranya pun menurut saya masih kurang peka atau kurang perhatian, apalagi kita berbicara soal PBB, kita berbicara soal persatuan bangsa-bangsa yang menguasai dunia gitu, the world gitu kan. Kita berbicara soal negara adidaya, apakah mereka memberikan perhatian khusus apa tidak ke negara Indonesia. Jangan berbicara ke situ, itu masih jauh gitu. Orang-orang di internalnya pun masih belum peka terhadap itu memberikan perhatian, bukan satu kesalahan. Yang adanya gini, saya selalu berbicara dengan teman-teman saya, kenapa pejabat-pejabat itu tidak menjabat sesuai dengan proporsinya, tidak menjabat dengan sesuai dengan stylenya, fashionnya. Misal Menteri Pertanian atau Dinas Pertanian isinya SH, ST, buset, garingnya itu ya. Itu jadi fashion dan stylenya itu kan dipertanyakan dari jabatan dia. Misalkan kita lihat pejabat-pejabat di lingkungan kita gitu, kok sekarang yang memimpin Dinas Pertanian itu SPW, SH, ST. Karena ya menurut saya gitu ya, kalau misalnya kita menjabat sesuai dengan fashionnya, sesuai dengan stylenya, untuk kedepannya, tapi tidak menjamin untuk kedepannya pasti akan lebih baik ketika kita paham fashion. Misalkan kita memberikan tanggung jawab untuk cat rumah misalnya itu, tapi ke tukang main gitar, nyambung nggak? Sangat jauh kan. Misalnya kita pengen cat pengen ngelukis kamar kita, pengen ngecat kamar kita, ya emang dua-duanya seni ya. Dua-duanya sama-sama seni, cuma style dan fashionnya yang beda. Kayak kan bermain gitar gitu, kita menghasilkan suara atau musik, keindahan daripada pendengaran, kalau misalnya sekarang ngelukis, mencat dan sebagainya itu visual dari pandangan kita, keindahan pandangan kita itu kan beda. Meskipun dua-duanya menghasilkan keindahan seni, cuman ya itu yang jadi masalah di kita tuh itu sebetulnya. Tapi ini Bang, terkait dengan ya kondisi yang memang tadi kita bicarakan, dengan kondisi yang tadi kita bicarakan, ini nih peran fungsi lebih mahasiswa itu harusnya seperti apa gitu Bang? Peran fungsi untuk mahasiswa. Nah untuk mahasiswa ya dengan kondisi seperti itu seharusnya ya bagusnya gitu. Bagusnya seperti apa? Seperti apa sih mahasiswa itu? Banyak turun ke lapangan. Kalau menurut saya itu. Jadi mahasiswa sekarang itu ya di lingkungan saya, nggak tahu kalau di luar mungkin, kebanyakan di lingkungan saya itu kepada rebahan, main TikTok, nggak mau turun ke lapangan. Sekalinya turun ke lapangan malah turun ke jalan untuk pos. Ya bahkan sekalipun pas demo ya kita viral, pas demo kita malah TikTok kan. Aduh, apa mahasiswa kayak gitu ya, harus menyuarakan, maksudnya yang harus menyuarakan masyarakat. Kita tuh bukan main-main loh. Kita kalau misalnya kita menari-nari ya di depan kamera gitu ketika kita demo, itu menurut saya itu sama halnya dengan kita mempermainkan suara masyarakat. Kita menari-nari di atas derita masyarakat. Woi, kenapa itu? Ya, kenapa kita aksi gitu? Kenapa kita aksi? Karena ada keresahan di masyarakat. Ada kesedihan di hati masyarakat yang benar-benar ingin mereka sampaikan ke pemerintah, tapi tidak diberikan
ruang atau Iya. jalan gitu. Nah kita yang turun kan akhirnya kita selalu diberikan ruang alhamdulillah oleh pemerintah gitu untuk sekedar membicarakan aspirasi masyarakat seperti apa. Ah kita malah goyang-goyang. Jadi itu kontradiksi, kamu itu ikut sedih terhadap Iya. masyarakat atau Senang itu Senang. di atas Aduh. penderitaan masyarakat. Masyarakat. Buset. Buset. Nah, karena kita tuh kalau misalnya turun aksi ke jalan jangan ada suatu humor, jangan sampai ada yang harus ada itu keseriusan. Jadi misal kita harus berpikiran bahwasanya jalanan itu ketika kita aksi itu harus disebut atau harus dianggap sebagai medan perang. Medan perang, dan kata-kata itu adalah senjata kita, pistol kita gitu. Apa namanya, laras panjang kita gitu untuk ditembakkan ke musuh kita. Gitu. Siapa yang jadi musuh? Ya pemerintah. Masa kita sebagai mahasiswa berkawan dengan kan harusnya kita kawan kita tuh masyarakat. Karena dari data perguruan tinggi sudah jelas peran fungsi mahasiswa pun sudah jelas. Ya, Kita agen of change, iron stock gitu, Social control kan itu sosial ya, bukan kontrol gitu kan. Ini malah tapi ini bang, ketika memang mahasiswa tidak berkawan dengan masyarakat dan malah berkawan dengan para pimpinan, nah itu sebenarnya apa sih motivasi dari mahasiswa itu? Apakah karena memang dia merasa bahwa saya pengen merubah nih dari tatanan yang atas? lu tai. Aduh enggak. Lu tai anjir. Maksudnya yang kayak gitu yang harus ya mungkin kalau misalnya kita berkawan dengan masyarakat setelah kita beres menyelesaikan gelar kita, menyelesaikan pendidikan kita, boleh tidak apa-apa. Iya. Cuman ya terserah itu mah kan kita setelah kita lulus mau jadi apa itu bebas lah, hak-hak dia gitu untuk menjadi. Cuman ketika kita masih dikaruniai sebagai seorang mahasiswa gitu, kita emblem kita mahasiswa ya lu ngapain anjir berkomplot dengan alat negara? Yang harusnya kita tuh adalah salah satu bentuk alarm untuk pemerintah supaya mereka tidak terjebak dengan zona nyaman. Lah kita malah masuk ke dalam zona nyaman itu. Masyarakat diselamatkan oleh siapa? Yang syukur-syukur kalau pemerintahnya itu baik ya terhadap masyarakat. Ya kita kalau misalnya berbicara soal koruptor, kalau misalnya kita berbicara soal setan rampas tanah, digusur seperti Tamsar kan, itu yang membela masyarakat siapa kan? Kalau bukan mahasiswa, ya polisi, tentara, kan enggak ya. Mereka kan perangkat pengamanan daripada negara. Ada tugasnya, ada tugas. masing-masing. Dia menjalankan tugas dengan baik gitu kan, sesuai arahan daripada komandannya. Dan kita sesuai arahan dari komandan kita siapa? Komandan mahasiswa itu adalah masyarakat. Berarti ketika mahasiswa tidak mau berkawan dan bersahabat dengan masyarakat dan malah berkomplot dengan pihak yang memang di sana, itu bisa dikatakan mereka itu mahasiswa mengkhianati, melanggar sumpah dia sebagai mahasiswa. Iyalah, Tridharma dia hilang. Iya, iya. Kan mereka dengan bangga ketika masuk suatu universitas, ketika dia di ospek, kita selalu berbicara dengan anak-anak BEM-nya. Anak-anak BEM setelah mahasiswa baru itu masuk, dia selalu berbicara soal apa? Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Nah itu. Tapi kalau berkomplot malah ikut nindas. Aduh. Jadi begitu. Itu mahasiswa yang tai, lu tai, kata gue juga lu tai anjir. Kenapa mahasiswa kayak gitu? Jangan sampai mahasiswa itu kita bisa berkomplot ya. Karena kita bekerja sama gini untuk menghasilkan ketahanan masyarakat lu lebih baik daripada ormas anjir, lu lebih baik daripada organisasi kepemudaan. Kalau kayak gitu itu mahasiswa gitu, lu punya gelar dan punya kesempatan gitu yang diberikan. Kenapa lu sia-siakan punya sekedar seperti itu? Kalau misalnya mau bekerja sama dengan elemen pemerintah ya tidak usah menjadi mahasiswa, tidak usah mengotori orang-orang atau mahasiswa lainnya ingin berjuang serius benar-benar memperjuangkan tridharma dan peran fungsinya. Jangan sampai mengotori hal itu, karena
kalau dari apa namanya penilaian satu orang aja kayak yang namanya kabar buruk atau keburukan itu cepat ya menyebar. Ada mahasiswa seperti ini itu akan menampar atau menyebarkan semua mahasiswa. Benar-benar. Jadi Gitu. oknum yang melaksanakan, yang ditangkap mahasiswa, Iya. semua Rata semua. Dan apa namanya, saya pun kalau misalnya bersama dengan anak-anak underground atau bawah-bawah tanah gitu yang sangat-sangat kurang gitu dari segala aspek gitu, keekonomian, pendidikan, dan pengetahuan, saya sedang bersama mereka. Yang mereka tahu itu adalah satu sumber informasi yang lalu dia yakini gitu. Nah, ketika saya balik lagi ke sana, mereka bilang kenapa mahasiswa jadi gini, kenapa mahasiswa mengecewakan, kenapa mahasiswa gini-gini, kenapa mahasiswa bisa bekerja sama dengan pemerintah. Pihak kalian apa? Bukan berarti ini konotasinya pemerintah adalah lawan kita. ya benar-benar bukan. Yang menjadi lawan kita itu adalah yang jahatnya, Yang jahatnya bukan semua. bukan semua pemerintah. Itu bagus sekali kalau misalnya pemerintah ada satu misalnya tuh memberikan apa tuh program kerja untuk masyarakat, itu saya cuma jempol semua 4 bahkan sama jempol kaki gitu kan. Kita gini ya. Kita gini buat pemerintah yang kayak gitu. Cuman itu nggak akan saya puji. Kenapa nggak saya puji? Itu kewajiban Iya kan. iyalah, kewajiban pemerintah ya. Saya paling nggak cuma jempol bagus gitu kan, berarti Ada sesuai. kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada melenceng daripada itu gitu, Anda akan saya lawan sampai manapun. Nah, maksud saya itu bukan berarti pemerintah adalah musuh. Itu pemerintah itu jembatan untuk kita maju jadi suatu bangsa gitu atau suatu negara. Itu jembatan itu pemerintah. Cuman pemerintah kan nggak semuanya baik dan nggak semuanya buruk juga. Bisa gitu. Bahkan kan Bupati Cianjur juga waktu dulu mantan bupati kata sama. Mantan bupati juga waktu dulu korupsi. Dana pendidikan lagi anjir. Aduh. Itu yang jadi musuh kita seharusnya gitu. Dan dia kalau mau nyalek lagi, apakah kamu percaya sama dia? Kamu udah punya KTP? Saya udah punya KTP sudah ada. Ada. Tapi ketika kita berbicara tentang apakah saya Memilih. Misalnya kalau si koruptor, si mantan koruptor, Iya. karena dia udah pengen diproses, lagi, pengen naik lagi. saya katakan Kamu- dengan kapital yang ya saya tulis di kapital tidak tidak untuk Kenapa dia. Kenapa tidak? Ya sudah, kita bercermin dari apa yang telah dia Ya lakukan sih, ya saja sih. gitu. Meskipun dengan ya dia berkata bahwasannya ya saya berubah, saya bisa, ya saya dengan segala narasinya. itu bullshit. Waduh, kenapa bullshit deh? Kenapa bullshit? Ya kita Berkaca ya, dari sudah. Tapi bang sudah. anjir dekengnya banyak deh. Tapi ini bang terkait dengan ketika memang mahasiswa enggan lah kita katakan bahwasanya dia enggan untuk jadi alami terhadap pemerintah ketika memang pemerintah tidak sesuai dan mereka malah menjadi bawahan ataupun ya dibawahi pihak pemerintah yang salah gitu. Motifnya apa gitu bang ketika kita analisa mahasiswa yang seperti itu? Duit anjir. Uang. Duit dan eksistensi. Makanya dari itu saya tidak ingin mengumbar, jadi saya belajar bahwasanya kita harus merendah gitu. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena semua orang have a demon in yourself gitu. Jadi semua kita semua itu memiliki setan dalam diri kita, iblis dalam diri kita. Nah, si iblis dan setan dan jin segala macam anu aya dina diri kita jangan diberi makan. Dengan cara seperti apa? Misal nafsu atau emosional yang negatif kita sisihkan terlebih dahulu. Jangan sampai itu tumpah atau bocor ke ranah umum. Misal tuh kita berteman kan, saya punya masalah dalam hidup saya. Nah, saya tuh selalu menyimpan permasalahan itu supaya emosi negatif saya tidak terasa oleh kamu sebagai teman saya. Kita simpan aja di rumah emosi negatif. Kita keluar dengan emosi itu agar kita menjalin hubungan pertemanan dengan baik. Nah, semuanya itu akan diawali dari apa? Dari penataan hati kita yang benar gitu. Penataannya seperti apa sih? Kita tuh sebagai mahasiswa, penataan hati kita tuh harus seperti apa? Sebagai
mahasiswa penataan hati dia itu harus apa? Dari penataan hati yang tepat akan ada yang namanya komunikasi yang baik. Karena hati kita tuh udah ditata dengan tepat loh. Iya. Misalkan wah kita dukung orang yang berkorupsi, nah itu penataan hatinya benar apa tidak? Tidak. Itu bukan apa ya, bukan tindakan kemanusiaan ya, kayak gitu. Korupsi itu bukan tindakan kemanusiaan ya guys ya, jangan ditiru gitu. Karena yang menghancurkan bangsa itu tidak, kata seorang tokoh, korupsi dan nepotisme. Nah, tiga hal ini tuh jauh dari kata humanis. Maka dari itu hati kita ditata, demon atau iblis dalam diri kita jangan diterima, maka biarlah dia lapar, biarlah dia biarlah dia kelaparan, mati dengan sendirinya. Jadi tatalah hati kita dengan sehingga ketika kita dihasut oleh orang lain, kita mengeluarkan komunikasi yang baik. Penataan hati yang tepat akan menghasilkan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang baik. Jadi keharmonisan itu diawali dari penataan hati yang tepat, dan penataan hati yang tepat itu akan menghasilkan suatu komunikasi yang baik. Nah itu saya selalu menjaga hal itu dari segala bentuk atau segala macam intervensi dalam diri saya, demon atau iblis dalam diri saya itu dibuang. Nah, semua manusia juga pasti memiliki sifat yang seperti itu, sifat serakah, nafsu yang besar, dan maka dari itu jangan dibiasakan itu tuh dikasih makan ini lepas gitu. Jangan sampai emosi negatif itu lepas, karena emang semua orang juga pasti memiliki, sekalipun orang yang koruptor ya teman-teman ingat dia tuh pasti memiliki hati yang mulia. Karena saya pernah diberitahu oleh seseorang, saya pernah diberitahu oleh seseorang bahwasanya segoblok-gobloknya orang pasti memiliki hati nurani. Pasti itu adalah kondisi atau sifat alamiah manusia. Seperti itu. Manusia bisa jadi apa saja, dia bisa menjadi mesin penghancur masal, dia bisa menjadi suatu anugerah dan waliullah, dia bisa menjadi seperti itu. Tergantung modifikasi Seperti apa dari penataan hati yang kayak tadi. Kalau misalnya kita penataan hati, itu alasan kenapa si mahasiswa tersebut tiba-tiba dia ingin berkomplot dengan belot dia. Jadi dia tuh tidak bisa mengendalikan hawa nafsu itu untuk satu hal. Karena tadi saya bicara kenapa mahasiswa bisa seperti itu ya, karena orientasinya mirip. Berasal dari mana? Karena ada istilah lobby anarkis. Nah, seharusnya itu tuh disisihkan. Keanarkisan kita, pemberontakan anarkis tidak selalu buruk sih ya menurut saya. Tapi bang, ini ketika memang tadi alasannya adalah duit tadi. Nah, ya ketika kita berbicara ya emang baik itu mahasiswa ataupun siapapun pasti perlu uang. Nah, adapun ketika memang mahasiswa malah berbelot demi kepentingan uang tadi, bisa dikatakan bahwasannya dia itu punya pemikiran stagnan karena tidak bisa menghasilkan uang dengan pola yang lain gitu. Apakah memang mahasiswa itu terbatas untuk dia belajar bisnis misalkan menghasilkan uang? Simpelnya sih saya akan menjawab, simpelnya saya akan menjawab kayak gini. Dia kurang kreatif udah. Padahal Anda kurang kreatif. Seperti itu. Kenapa dia kurang kreatif? Kita bicara nih, masuk ke inti pembahasan nih, mahasiswa dari segala sektor. Menurut saya, maha setelah Tuhan itu adalah mahasiswa. Maka dari itu, dia tuh maha dari segalanya. Manusia, mau itu pemerintah, tokoh masyarakat, siapapun itu, maha dari atas itu adalah mahasiswa. Karena ya kalau misalnya kita melihat sejarah ke belakang, yang membuat pergerakan besar di dunia itu berasal dari suatu perguruan tinggi yang disebut mahasiswa yang berkecimpung dalam dunia pendidikan di sekolah tinggi gitu. Itu anak-anak mahasiswa itu. Nah,
mahasiswa Tuhan itu adalah mahasiswa. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Bukan saya mau mendahului Rasul, kecerdasan Rasul ya, mendahului kecerdasan setan iblis, dan mendahului kemuliaan malaikat juga. Cuman kan itu adalah satu entitas, saya sebutkan itu adalah satu entitas yang tauladannya harus kita contoh. Kan kita tahu gitu mana yang baik dan mana yang buruk. Kita tahu kita harus seperti apa gitu. Ketika kita ada di fase atau kondisi yang sangat buruk, salah satunya keekonomian kita, apa boleh buat? Dan mungkin disebut dari pola pikir mereka. Saya pernah berbicara sama mahasiswa yang berkomplot dengan atau membelot lah kita bisa ya. Kita katakan membelot. Kita katakan mereka adalah pembelot. Saya pernah berbicara alasan antum membelot seperti apa. Yang pertama karena itu yang tadi saya jawab uang. Nah, terus dia menghasut karena mungkin saya sama posisinya dengan dia. Jujur saya bukan orang yang bergelimang harta dan latar belakang saya pun saya terlahir dari keluarga yang sederhana, yang tidak kaya amat gitu, dan ya alhamdulillah masih diberikan rezeki yang lancar lah gitu, meskipun banyak kurangnya gitu dari rezekinya, tapi saya syukurin hal itu gitu. Kalau misalnya dibandingkan, saya selalu berbandingkan diri dengan orang lain. Kenapa sih uang bekal saya yang mahasiswa saya cuma ceban, anjir, bekal mahasiswa ceban. Orang lain per hari orang lain 50.000, orang lain 100.000. Itu kita lihatnya ke atas, kalau kita lihatnya ke bawah, lalu syukuri apa yang kita punya. Jadi kita kan diberi bekal 10.000 saja. Ada loh anjir yang temen saya yang diberi bekal cuma goceng anjir, bahkan nggak diberi bekal gitu. Dia cuma jalan kaki ke kampus, buset lah anjir. Saya kan nah saya suka membandingkan hal itu dengan kondisi saya juga suka membandingkan. Nah, maka dari itu saya pernah berbicara dengan teman saya yang kayak begitu gitu. Yang belok tadi. Dia bilang katanya yang pertama karena uang, terus yang kedua berani kotor itu baik. Cok bangsat. Nah, itu berani kotor itu baik katanya. Itu gimana? Apakah karena sama-sama kotor? Ya. Dia berbicara seperti itu anjir. Gimana itu bang? Itu kan dia si otaknya tuh agak geser. Jadi dia terintervensi atau terdistraksi oleh iklan TV kan, iklan sabun eta teh anjir. Berani kotor itu baik. Jadi dicuci kan kita tahu gitu kan, yang kotor itu pasti dicuci. Dan dia ketika memang dia kotor harus kita cuci bos, teuleungkeun karena cai gitu kan. Baptis teuleungkeun karena cai, dicuci terus dikeringkan. Nah kan kotor itu sebetulnya tidak diinginkan kita sebagai manusia, karena kan kalau misalnya tujuan kita adalah surga, kita harus bersih dong. Ngerti gak sih? Maksudnya kita kan dalam dalam dunia kita dalam makhluk yang kotor. Itu di dunia itu kan membersihkan diri dengan berbuat hal-hal yang baik. Misalkan kalau kita bawa ranah ini ke dalam ranah agama, ke ranah agama, kita kan di dunia itu sedang mencuci diri kita, memastikan bahwasanya diri kita tuh mau bersih apa mau kotor. Kalau kotor kan kita juga dicuci di neraka. Nah, kalau kita udah bersih barulah kita dibawa ke surga. Nah, itu adalah salah satu contoh yang tidak baik dari teman saya ya. Karena kenapa tuh kalau misalnya nanya kenapa tuh saya berteman dengan hal yang seperti itu. Yang namanya teman harus yang seperti apa saja. Saya bukan hanya berteman dengan manusia. Saya juga punya teman binatang. Saya punya teman kucing. Saya punya teman lasun. Kemarin saya punya musang pandan, QB ekor satu. Saya berteman pula dengan makhluk-makhluk yang lain, tanaman. Saya punya teman tanaman, karena teman itu konotasinya untuk bersanding kan. Kita bebas dengan makhluk apapun kita bisa berteman, konotasinya positif kalau teman itu.
nggak bisa diganggu gugat ya. Kita mau berteman dengan siapapun boleh, asalkan karena kita memiliki prinsip, kita memiliki jiwa sendiri, kita memiliki pemikiran sendiri, kita memiliki kaki sendiri, maka dari itu gunakan untuk berdiri berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, bos. Jangan sekarang kita wah, cina kita melihat teman kita tuh nah jadi benghar kayak gitu. Kenapa dia bisa kaya gara-gara membelot? Wah, saat uang tidak bisa selamanya membuat Anda bahagia. Ketika Anda memiliki uang yang banyak, niscaya itu tidak akan membuat kalian menjadi seorang yang lebih baik. Tidak Jamin. Saya lebih apa ya, kalau misalnya orang yang nafsuan kayak gitu kan, dia kesel ya kondisi dia miskin, astagfirullah, bukan itu kurang ekonomiannya gitu. Dia nafsuan tuh pasti nafsu kayak wah saya pengen uang saya banyak dengan cara apapun dia akan melakukan segalanya demi uang itu gitu datang kepada diri kita. Itu jelas sangat tidak membahagiakan diri kita gitu. Kenapa sangat tidak membahagiakan diri? Ya kalau kebahagiaan kita taruh dari angka-angka yang terderet daripada kertas yang disebut dengan uang. Kebahagiaan tidak akan dibeli oleh kederetan, tidak akan bisa dibeli oleh kederetan angka tersebut. Mau berapa miliar, kuadriliun, triliun, kebahagiaan itu tidak akan dibeli. Tidak bisa dibeli oleh hal yang seperti itu. Kenapa? Karena kebahagiaan sejati itu ada di dalam diri kita sendiri. Kita mah ngerokok saja murah gitu kan, ngerokok yang murah. Kopi sasetan kuduaan kita pun udah bahagia. Bisa ngobrol kayak gini gitu. Jadi tergantung diri kita sendiri mau seperti apa toh. Kita mau kaya mau miskin, tidak membuat diri kita berubah jadi bukan manusia kan. Nah, cara pola pikir itu yang salah. Itu tuh dari dulu ada, sehingga ada satu bentuk intimidasi. Wah, ini si kaya, ini si miskin, ini si bodoh, ini si pintar. Nah, itu kan adalah satu sekat gitu. Bahwasanya tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pintar, tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya. Kita adalah human. Kita adalah manusia. Kalau misalnya kita berpikir ya terus apa gitu kalau kita miskin, kita apa? Dan satu manusia kan. Kalau kita kaya apa? Kita manusia. Yang harusnya dilakukan ketika kita diberikan rezeki yang seperti itu, misalnya miskin itu rezeki loh asli. Miskin itu rezeki, nanti saya bahas. Miskin itu rezeki. Dan kita tuh diberikan rezeki kaya gitu kan. Kenapa gitu? Terus hal apa yang akan kita lakukan, itu yang jadi pertanyaan dan menjadikan manusia itu memiliki nilai itu dari situ. Ketika kita melakukan do something, bukan daripada apa yang membuat kita berubah, tapi apa yang membuat kita seperti ini. Kekayaan misalnya, nah kekayaan itu manfaatnya jadi apa gitu, mau jadi apa, sehingga benar-benar esensi kita sebagai manusia itu ada gitu. Makanya kita tuh ada tuh bukan karena uangnya, tapi kita ada, uang ada tuh karena kita gitu. Yang mengadakan uang itu. Jadi filsafat manusia anjir, ngeri. Tapi itu bang, untuk apa ya, untuk ya kita bisa katakan untuk menyadarkan gitu teman-teman misalkan ketika kita berbicara kekurangan dari segi finansial, katakanlah mereka termotivasi karena misalkan mereka kurang, sedangkan tadi kata abang kurang itu adalah rezeki. Gimana itu konsepnya bang? Konsep kekurangan itu adalah rezeki. Simpelnya seperti ini. Kurang itu adalah rezeki. Karena tidak akan lebih, tidak akan ada yang namanya lebih jika tanpa adanya kurang. Kenapa kurang itu menjadi rezeki? Kurang itu titik daripada perbandingan. Makanya ada yang namanya lebih. Jadi dua-duanya pun bukan salah satu opsi. Nah, manusia selalu membawa atau menggiring hal itu ke dalam opsi atau pilihan. Lu mau kurang atau mau lebih? Nah, jangan kita tidak akan mengetahui yang kurang seperti apa, yang lebih seperti apa. Karena kedua-duanya dicari ya. Karena bisa seharusnya kurang dan lebih itu bukan satu pilihan, tapi pelengkap. Jadi harus ada apa yang menjadi kekurangan dalam diri kita, itu syukur. Nah, kalau misalnya ada yang lebih dari kita pun, itu adalah bentuk dari syukur dari kita.
karena dua-duanya itu ada dalam diri. Kalau misalnya kita lebih terus, hidup akan bosan. Kalau kita kurang terus, justru hidup itu akan bosan. Dari kekurangan kita akan ada kelebihan, dari kelebihan akan balik lagi ke kekurangan. Kenapa saya bicara seperti itu? Misalnya dari kekurangan, waduh ini tuh kurang air nih, diri kita apa tenggorokan saya jadi sakit, kita minum jadi lebih kan, kecil kita minum lebih tuh. Akhirnya kita balik lagi ke kurang seperti itu. Jadi konotasinya kalau misalnya kita berpikir bahwa kurang dan lebih itu, kita akan sangat dibuat dilema terhadap dua hal tersebut. Kalau misalnya kita membuat bahwa kurang dan lebih itu menjadi kelengkapan bagi diri kita, kita akan memilih keduanya. Misalkan kita punya lebih duit, terus kita beramal mengurangi duitnya, lalu kita berusaha lah untuk mencari, karena kurang lagi, kurang lagi. Nah, dengan hal yang seperti itu kehidupan akan berjalan. Kalau misalnya kita lebih terus gak asik, boy. Asli gak asik. Terus seperti itu. Jadi esensinya seperti itu. Itu analogi secara umum ya. Analogi terdalamnya itu ketika kita kurang, kita bisa memanifestasikan diri kita untuk senantiasa berusaha. Kalau kita kurang, kenapa saya sebut tadi kurang itu adalah rezeki. Saya mencontohkan pada saat itu saya kan diejek oleh teman gitu. Bahwasanya wah lu cupu, lu nggak bisa main gitar gini nggak bisa bermusik seperti itu. Karena lingkungan saya orang-orangnya suka sama musik, bermusik ini wah cupu jadi nggak bisa mainnya, masa cowok nggak bisa main gitar sih, nanti kegombalin cewek kayak gimana kan gitu. Itu kan ada satu kekurangan dalam diri saya yang menjadikan satu alasan saya untuk termotivasi. Ingat, beda yang namanya motivasi dan obsesi. Beda. Jadi kalau misalnya jatuhnya dari kekurangan kita menjadi satu motivasi, itu akan vibes-nya, getarannya gitu, itu akan menjadi salah satu hal yang positif karena kita termotivasi dari obrolan teman. Kalau misalnya ambisi atau obsesi, ambisi sih boleh-boleh aja, obsesi jangan. Kalau kita terobsesi oleh musik, kita akan menghalalkan segala cara dengan kekurangan kita. Oke, berarti ketika teman-teman kita yang memang anggaplah mereka itu dari kurang lebih itu, mereka beranjak dari alasan kurang untuk bisa lebih sehingga mereka berbelot, maka itu bisa kita katakan terobsesi dia. Terobsesi Dengan kekurangan dia untuk mendapatkan kelebihan. Dia akan menghalalkan segala cara. Makanya dari itu ketika kita tidak punya uang, harusnya kita termotivasi bukan terobsesi dengan uang, untuk kreatif menggunakan uang tersebut dengan cara yang ingat satu syaratnya. Kenapa berbelot kepada seperti itu tuh disebut negatif oleh saya? Karena konotasinya itu merugikan orang lain. Anda oknum Gitu. Jadi apapun konteksnya ya, mau bebas sih, mau terobsesi apa termotivasi, ambisi itu bebas, boleh kalau menurut saya. Tapi kalau kalian mengganggu kenyamanan orang lain, merugikan orang lain, itu membuat orang lain celaka apalagi, nah saya akan salahkan hal itu. Kenapa gitu? Karena kalau mau mengambil konsekuensi itu yang harus melawannya kita yang membuat keputusan tersebut kita sendiri. Jangan sampai sekarang kita berkomplot atau berbelok dengan negara kita tuh sama-sama memakan duit haram loh, itu dari korupsi. Misalnya ya kita berkomplot sebagai mahasiswa, bisa kita berkomplot dengan koruptor, gini nanti kumpulin massa ya buat memilih saya gitu untuk ini gitu kan. Masuklah kita tuh sebagai mahasiswa tuh ke situ. Apakah kita merugikan orang lain apa tidak? Kita tidak mengerti, kita tidak mau tahu si uangnya itu dari mana. Kita tuh harus cari tahu loh gitu. Sumber uang yang akan kalian dapatkan dan nikmati itu dari mana gitu. Kita harus tahu yang masuk ke dalam perut kita itu dari mana. Akankah yang masuk ke dalam perut kita itu adalah keringat dan jeritan orang lain? Bisa. Saya menangis kayak gitu mah aja. Maupun 1.000 rupiah atau seperak ya yang masuk ke dalam perut saya itu adalah hasil daripada teriakan dan keringat orang lain, saya tidak mau.
Kenapa? Mending miskin saya masih. Kenapa mending miskin? Itu mungkin orang lain udah bisa coba idealisan, lu terlalu idealis, lu terlalu gini gitu. Orang lain tuh menurut saya definisi idealis bukan seperti itu. Idealis itu dua bentuk yang berbeda, dua kata yang berbeda. Ini saya mau terangin. Kan orang lain selalu berpikir bahwa idealis itu adalah ideal atau kesempurnaan. Oke. Kan kenapa saya bertindak seperti itu, orang lain berpikir bahwasanya saya ingin sempurna dalam hal itu. Misal saya tidak mau berbelot dan saya tidak mau mendukung apapun hal yang merugikan orang lain, berarti saya sedang menempuh sesuatu hal yang sempurna. Iya. Sesuatu hal yang ideal. Tadi. Itu adalah pengetahuan umum. Tapi saya ini apa disebutnya tuh eksklusif di sini, saya baru bilang nih ya. Untuk teman-teman nih. Saya baru bilang pertama kali di sini. Keidealisan menurut saya itu adalah dua hal, ide dan AL. Kan lawan daripada idealis itu adalah realistis ya. Iya. Nah saya itu menggabungkan keduanya, ide dan AL. Ide AL. Jadi ide itu adalah bentuk dari pikiran, AL nya itu ada realis atau kenyataan, realnya AL itu adalah real. Iya. Atau kenyataan dari ide menuju ke dalam kenyataan. Ya mungkin kalau misalnya orang umum itu mendefinisikan bahwa idealis itu ada kesempurnaan, terus seorang yang keras, seorang revolusioner, seorang yang selalu melawan. Wah orang itu kurang realistis. Kalau yang idealis mah nggak bisa diajak kong-kalekong misalnya tuh. Orang yang idealis tuh hulunya kepala itu keras gitu, hatinya keras. Yang idealis itu susah makan. Gitu karena dia makan. Dia tuh katanya tidak realistis, padahal kan kata realistis itu berasal dari ide. Kenapa kita bisa merealisasikan sesuatu? Ada ide. Misal, kita lihat bangunan-bangunan di sini, besi-besi di sini. Kenapa adanya besi? Buah dari apa? Buah dari ide yang direalisasikan sehingga ada bentuknya. Padahal besi ini tuh adalah konsep bagian dari bagian kecil daripada ide kita. Makanya idealis, definisi saya itu adalah ide dan AL, ide dan realistis dan realisasi. Itu dua-duanya ada. Kenapa saya berbicara bahwasanya saya tidak ingin memakan duit yang merugikan orang lain? Karena saya idealis, karena saya ide AL. Dalam pikiran saya berpikir bahwa ketika saya memakan uang itu, AL-nya seperti apa, realnya seperti apa. Misal kita makan uang APBN misalkan kita memakan uang APBN, pembangunan di Cianjur bakal terwujud ya? Enggak, soalnya kan aspal gorong-gorong bolong, tambal tipis-tipis, dari budgetnya segini, anggarannya seperti ini, tapi hasil konsep gitu itu realistis kan. Jadi dari pikiran saya, kalau orang yang misalnya saya ingin membangun itu bosnya gitu, nah sini bikinin saya sekolah gitu, tapi ingin bikin TK misalnya, ngasih duit kan budget saya, soalnya saya kontraktor misalnya, saya tuh pembangun gitu kan, ngasih duit kan, ngasih duit misalnya 1 M. Nah budget 1 M itu mampu untuk membuat berapa kelas di TKNC gitu ya, misalkan 10 nih misalnya 1 M kita cukupin gitu, itu cukup gitu 1 M. Itu ide kan? Iya. Realnya seperti apa? Itu harus sesuai dengan ide tadi. Karena tadi ada 1 M di sini, lalu seperti apa realnya? Itu tuh harus berjalan secara mulus. Dua-duanya harus sinkron. Karena akan terrealisasi apa yang ada di pikiran kita sesuai budget yang diberi. Kalau kita keliru dalam artian kita dulu gitu ya, kita akan mengkhianati kerealistisan kita justru dari ide yang kita buat. Misalnya 1 M kita cukup 10 kelas harusnya kan dari ide kita, tapi kita hianati loh ide kita sendiri gitu. Untuk malah bikin setengahnya dipotong untuk hal yang, nah itu keliru, itu dungu menurut saya. Kenapa? Dia justru yang tidak realistis itu dia gitu, bukan saya yang tidak realistis. Dia tidak merealisasikan apa yang ada di pikiran dia. Dia bahkan diri sendiri pun dia hianati gitu. Apalagi orang
karena sangat merugikan itu Anda ya, guys. oknum guys. Nah dari itu tuh bisa saya sebut sebagai penyakit yang akan menjalar terus. Nah, yang namanya penyakit kan bisa bikin kita meninggal. Nah, kita kalau udah mati hati itu bahaya. Ini mati hati, mati pikiran, yang tersisa dari diri kita apa? Emang uang bisa dibawa mati? Enggak. Jadi arti kehidupan menurut dia itu seperti apa kan tidak ada gitu. Itu saya selalu menampar diri saya tuh setiap hari dengan seperti ini. Kenapa saya menjadi idealis gitu? Karena ya idealis definisi saya tuh beda gitu dengan orang lain. Ide dan AL gitu. Karena ide saya yang tertuang kepada realistisan kenyataan gitu yang saya tuangkan. Definisi-definisi yang lain. Jadi saya menepis gitu hal-hal yang negatif dalam ide saya yang akan membangun kerealisasian saya. Nah, yang akan mengganggu kerealisasian saya nanti gitu. Misalnya saya diberikan kepercayaan oleh seseorang untuk membawa uang dan membangun proyek gitu yang besar gitu ya di satu tempat dengan tujuan yang sudah jelas loh. Misal tujuannya tuh ini tuh pembangunan akan membangun hotel misalnya hotel karena Cianjur itu adalah lingkungan pariwisata misalnya. Kan kita sudah jelas loh dari situ kita adalah lingkungan pariwisata dan lingkungan pariwisata membutuhkan hotel untuk menunjang para wisatawan untuk datang ke sini. Nah, kita diberi budget lah. Kalau misalnya diri kita idealis, ide teh kan tertuang, realistis, lalu dibangunkanlah hotel yang sangat baik sesuai dengan ide kita. Karena kita mendedikasikan diri kita untuk ide yang kemudian direalisasikan. Nah, disitulah kalau misalnya sinkron kata saya juga tadi. Kalau misalnya sinkron antara ide dan AL gitu, atau ide dan kenyataan, itu akan membuat sesuatu hal yang luar biasa. Tanpa memikirkan, wah, nanti saya diberi uang apa enggak sih. Jadi, ya mungkin untuk sebagian orang yang hitungan, itu bakal dihitung. Kalau saya enggak gitu. Karena menurut saya, dari hak dan kewajiban, itu yang harus diutamakan itu adalah kewajiban terlebih dahulu, baru adalah hak. Meskipun kalau menurut seorang entrepreneur dan bisnismen saya disebut bodoh, gitu, saya nggak jadi masalah. Karena apa? Yang penting esensi saya sebagai manusia itu ada terlebih dahulu. Gitu. Jadi karya saya itu emang benar-benar ada. Dan sehingga kita terjauh dari yang namanya star syndrome. Misalnya saya diberikan mandat nih untuk membangun sebuah hotel. Dan hotel itu tuh sangat keren. Saya dipuji gitu. Nah dari situ kebanyakan orang pasti dari hasil daripada dirinya itu kan dijadikan salah satu sebuah hitung-hitungan ketiga yang kemudian jadikan patokan. Diri kita tuh dinilai sangat berharga. Wah si Obin membangunnya bagus nih kayaknya, kita harus ngasih harga gede nih kayak gini. Jangan sampai diri kita tuh dipatok atau ditakar oleh orang lain, mau itu besar atau mau itu kecil, jangan sampai. Karena patokan kita tuh harus berada di dalam buah daripada karya kita. Nah, hotelnya yang harus dimulai, bukan sayanya gitu. Gak jadi masalah, saya emang gak dipandang kayak apa, setidaknya saya abadi selama hotel ini berdiri. Kita abadi dalam karya kita. Nah seperti itu orang-orang yang mungkin ya, mohon maaf kalian yang mengutamakan gengsi dan agensi gitu dalam diri itu tidak penting bagi saya gitu. Kenapa? Saya bukan tidak butuh uang, saya juga makhluk gitu. Sama alat tukar saya rupiah kan sama dengan Anda gitu. Saya rokok pun harus beli, di sini ada cukainya bos gitu kan. Saya juga anak agribisnis lagi kan. Bisa soal bisnis saya tahu elastisitas harga seperti apa. Terus pembacaan anak-anak manajemen juga gitu. Saya tahu memanage keuangan di perusahaan seperti apa, kita membuat perusahaan supaya maju seperti apa. Cuman hasil daripada itu, ketika saya membangun usaha, tujuan saya tuh kekayaan, membangun bisnis selesai. Tapi esensi hidup masih berjalan. Meskipun kita sudah menjadi bos, perusahaan di mana-mana, esensi hidup pasti berjalan bro. Kita mau jadi manusia seperti apa itu masih berjalan. Saya mah sudah memikir sampai ke situ. Mungkin untuk mahasiswa yang sekarang belum berpikir sampai ke situ. Dia hanya berpikir sampai ke wah gimana ya kita menjadi seorang CEO atau owner di suatu perusahaan yang kita akan kaya. Dan sebatas itu. Kemalahan untuk menempuh esensi
di mana? Nah ketika dia kaya dia mau apa? Lu mau apa? Kalau kaya udah gak bisa apa-apa kan, karena belum dibangun idenya dari awal, realisasinya tidak akan ada. Realisasi lu mau ngelanjutin hidup di mana? Paling foya-foya, bener gak? Nah itu yang menjadikan Anda terjebak dalam apa? Dalam sesuatu kemajuan yang ya sebetulnya itu tidak seberapa. Masih banyak pencapaian dalam hidup kita yang belum tercapai, banyak sekali. Kita pun masih terjebak dalam dimensi ketiga kan, dimensi kedua, ketiga ya, 3 dimensi. Kita masih terjebak dalam 3 dimensi, sedangkan dimensi ada banyak loh. Ada dimensi keempat, 5, 6 yang belum kita tentu. Apakah planet itu hanya bumi? Masih ada, Masih banyak. Nah, jangan puas dengan pencapaian kita yang seperti ini. Jadi pikirkanlah ke depannya ketika kita mencapai tujuan kita, bakal ada tujuan yang lain, yang positif ya dalam arti. Jangan sampai tujuan yang negatif itu bersemayam dalam hati dan pikiran kita, jangan sampai gitu. Itu benar-benar buang jauh-jauh. Berani kotor itu baik, itu salah, itu iklan, hanya iklan. Itu hanya digunakan untuk iklan, sabun. Dalam kehidupan jangan, sebisa mungkin Anda harus bersih dalam hal apapun sebagai manusia kita harus bersih. Gimana aku kalau misalnya kita yang kotor sih? Kotor tuh dalam artian seperti apa? Menurut saya kotor itu yang gak enak dilihat oleh orang lain, itu kotor disebutnya. Dan cara memperbaikinya seperti apa? Ya dari diri sendiri, karena yang menilai itu orang lain. Jadi jangan pikirkan dulu nilainya, tapi buatlah niat terlebih dahulu. Apakah Anda ingin dipandang baik oleh orang lain? Kalau misalnya tidak, atau berguna dan bermanfaat orang lain, kalau misalnya tidak, ya sudah, minimalnya Anda jangan merugikan untuk orang lain. Minimalnya seperti itu. Ketika Anda tidak ingin dipandang baik oleh orang lain atau tidak ingin bermanfaat bagi orang lain, minimalnya jangan membuat orang lain rugi. Itulah. Kalau Anda ingin apatislah sendiri. Jangan sampai merugikan orang lain. Kalau ingin mengikuti alur, ya saya lebih respect kepada orang yang mengikuti alur daripada orang yang membuat onar di sana di sini gitu. Saya lebih respect ke saya mah gini aja kehidupan. Oh bagus. Daripada Anda merugikan orang lain, mending gitu-gitu aja hidup Anda. Itu keputusan Anda, nggak apa-apa. Jangan sampai mengganggu keputusan orang lain atau mengganggu kenyamanan orang lain dalam menjalankan hidupnya. Itu untuk mahasiswa yang berpikir, karena mahasiswa sekarang tuh saya tanya itu lebih banyak mikir bagaimana caranya kita keluar dari kampus dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Itu waduh buset, apalagi kalau orang yang seperti itu, kalau mahasiswa yang seperti itu rata-rata gitu ya, di kelasnya itu hanya memikirkan tentang IPK. Itu baik, bukan hal yang negatif juga, itu baik, cuman please lah gitu kan. Kalian tuh bukan hanya pendidikan saja, loteri dalam perguruan tinggi, tapi ada penelitian dan pengabdian. Kalian jangan lupakan itu pengabdian. Kalian lulus tetap kembali pada masyarakat. Masa iya kalian dengan kualitas pemikiran yang terus dilatih kalian gak mau ngabdi? IPK itu hanya bisa menyediakan pekerjaan yang baik, bukan menyediakan lingkungan yang baik. Yang bisa menyediakan lingkungan yang baik, lingkungan kalau tidak diolah tidak akan baik. Jangan berpikir bahwa wah saya di sini di lingkungan ini saya tidak harus dihadiri, cari lingkungan yang lain, salah. Kalau misalnya kita berpikir menjadi seorang revolusioner dan menjadi seorang pengabdi, ubah lingkungan itu menjadi satu lingkungan yang masuk ke dalam kualifikasi dan kriteria kita. Dan bisa kita katakan bahwasanya itu lingkungan yang baik. Nah, misal saya berkumpul dengan orang-orang, mabuk, pecandu dan sebagainya. Aduh, ini bagaimana nih caranya gitu. Nanti kita ke bawah gitu, menjadi seperti itu. Nah, bagaimana sih baiknya supaya lingkungan kita itu tidak seperti itu? Nah, harusnya kayak gitu. Jangan cari lingkungannya lain. Nah, kalau kayak gitu, lu lari dari masalahnya sebagai mahasiswa. Kasar gak apa-apa. Jangan sesekali jadi mahasiswa tuh lari dari. Justru kita harus mencari masalah karena bukan untuk membuat skripsi.
Karena Oh, itu ya? iyalah, karena skripsi itu cari masalah, guys, sumpah. Gua kemarin skripsi tuh cari masalah, anjir. Mencari masalah, mencarikan solusi, lalu ditulis. Itu skripsi itu kayak gitu. Jadi kita harus melatih diri kita nih dari semenjak masuk kuliah, cari masalah. Tapi jangan merugikan orang lain. Cari masalah dalam artian saya tuh kayak gini nih, cari masalah untuk diselesaikan. Kan masalah yang belum ada penyelesaiannya kita selesaikan. Nah, itulah esensi hidup. Jadilah mahasiswa yang seperti itu. Jadi proses Anda dalam berpikir itu ada, gitu. Proses Anda dalam belajar itu ada, proses Anda dalam penelitian dan pengertian pun ada. Karena kalau misalnya kita memecahkan satu masalah, yang menikmati penyelesaian itu bukan hanya Anda saja, orang lain pun akan menikmati hal itu. Dan itu tuh sangat besar sekali ganjarannya. Dan Anda ketika memang lari dari masalah, berarti Anda tidak menunjukkan kualitas berpikir Cukup. Anda. Cukup kali ya, itu cukup. Jadi jangan dihindari kalau seperti itu. Misalnya kan ada teman kita nih yang membelot, kan itu ada satu bentuk masalah. Dekati, buat dia berpikir gitu, perangi oleh kita sehingga si teman kita tuh kembali ke dalam alur yang itu, ke dalam jalur yang benar gitu, seperti itu Bang. Mungkin itu barangkali yang bisa kita bahas, Bang. Nah, itu baru beberapa aspek mahasiswa ya. Nanti kita lanjut lagi di kesempatan yang mungkin nanti kita jadwalkan kembali. Namun sebelum itu pesan dulu, Bang, untuk teman-teman kita yang sedang ada di zona perbelotan dan ada di zona yang memang seharusnya supaya tetap semangat ya, Bang. Jadi pesan saya mungkin agak panjang kalau apa ya. Bang. Pesan saya agak panjang untuk teman-teman yang mendengarkan video ini dimanapun kalian berada, untuk senantiasa percaya dengan diri sendiri. Kenapa harus percaya dengan diri sendiri? Karena apapun yang ingin kalian buat itu awalnya bukan dari niat. Karena orang lain selalu berbicara bahwasanya wah niatnya dulu sih segala macam, bukan. Tapi kalau menurut saya niat itu tidak akan ada jika tanpa adanya keberanian. Maka dari itu timbulkanlah keberanian dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita, kalau misalnya udah ada keberanian, baru kepercayaan diri itu kan ada. Ketika kepercayaan diri itu ada, niat akan ada. Dari niat ada, lalu tindakan. Itu berawal dari keberanian. Keberanian melahirkan keberanian melahirkan kepercayaan dirian untuk menciptakan niat, dan niat akan menciptakan tindakan. Itu seperti itu dari saya mungkin. Dan akhir kata in omnia paratus, berbaiklah hidup atau panjang umur orang-orang yang baik, panjang umur untuk perjuangan, panjang umur untuk perlawanan, panjang umur untuk segala macam hal-hal yang baik di dunia ini. Semoga hal-hal yang baik senantiasa ada, meskipun itu hanya satu orang yang memperjuangkan kebaikan. Tidak apa-apa, yang penting kalian selalu baik meskipun kalian diludahi oleh dunia, dikucilkan oleh masyarakat. Jangan sekali Anda dendam, karena dendam akan melahirkan satu lingkaran setan. Kalau dari buku yang saya baca, itu akan melahirkan lingkaran setan yang akan terus di devil circle, bakal terus-terusan berputar di situ. Akhirnya circle itu akan semakin menyempit dan menyempitkan, dan Anda akan mati. Mungkin itu pesan dari saya. Siap. Terima kasih Bang untuk kesempatan kali ini, kita bisa berbagi pemikiran, kita bisa berdiskusi, dan bisa juga dinikmati oleh teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Nah, semoga Anda yang sedang menjadi oknum tersadarkan. Ada di jalan kembali ke rel yang benar gitu, ke jalan yang baik. Ya Bang, terima kasih. Sama Kasep, mantap. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.